Hai guys, terima kasih sudah kembali lagi di channel ini. Buat teman-teman yang sedang persiapan ujian tulis dan ketar-ketir menunggu pengumuman penerimaan mahasiswa baru, selamat berjuang dan ketar-ketir ya. Kasus kriminal kali ini masih berbau penerimaan maba, tapi di sono di Amerika. Kasus ini meledak tahun 2018 yang lalu. Siapa biang kerok utamanya? Namanya Rick Singer, konsultan pendidikan independen dan pemilik The Key. Apa sih sebenarnya pekerjaan konsultan pendidikan? Mereka membantu kliennya masuk ke perguruan tinggi pilihan mereka. Mereka berlaku seperti tutor pribadi, bimbel eksklusif untuk klien yang ingin anaknya masuk ke Ivy League. Apa itu Ivy League? Kampus nomor wahid di Amerika seperti Harvard, Princeton, dan Cornell. Rankingan kampus ini dimulai tahun 80-an oleh US News, bukan didasarkan karena inovasinya, tetapi berdasarkan atas prestis. Ngomong-ngomong, prestis itu ternyata berasal dari bahasa Prancis yang artinya tipu daya. Bagaimana caranya menjadi mahasiswa Ivy League? Bisa melalui prestasi akademis, prestasi di dunia olahraga, atau bahkan melakukan donasi. Yang membedakan Rick Singer dengan konsultan pendidikan lainnya, ia menjanjikan pasti bisa memasukkan klien mereka ke Ivy League lewat pintu samping atau belakang. Kalau kamu berpikir pintu samping atau pintu belakang adalah metode sogok, kamu benar. Sogok samping lebih murah daripada sogok belakang. Dalam salah satu pembicaraannya yang disadap FBI, ia menyebut harga sogok samping dan belakang Harvard bernilai 1,2 juta US dollar dan 45 juta US dollar. Bagaimana cara sogok menyogok ini terjadi? Tak lain dan tak bukan adalah urusan donasi ke kampus. Salah satu contoh orang terkenal yang melakukan donasi biar bisa diterima di salah satu kampus Ivy League adalah Jared Kushner. Jared Kushner adalah menantu Donald Trump dan suami Ivanka. Jared, yang prestasinya di SMA biasa-biasa saja, bisa masuk Harvard karena bapaknya menjanjikan donasi 2,5 juta US dollar. Kita kembali lagi ke Singer. Singer bekerja di bidang sogok menyogok kampus sudah 20 tahun dihitung ke belakang sejak ia tertangkap di tahun 2018. Bayangkan, untuk tahun 2018 saja, Singer membantu 730 kliennya yang akan masuk ke kampus Ivy League. The Key, lembaga besutan Singer, menerima uang sogokan para ortu kliennya yang berkedok donasi. Dari tahun 2011 sampai 2018, The Key, lembaga Singer mendapatkan donasi 25 juta US dollar yang digunakan untuk membiayai kehidupan Singer dan menyogok para kroninya. Bagaimana cara Singer bisa beroperasi begitu lama? Pertama-tama, Singer bekerja sama dengan pelatih atletik seperti pelatih layar Stanford, John Vandemore, dan memfotoshop kliennya menjadi olahragawan berprestasi dan membuat profil palsu. Profil palsu ini akan diteruskan kepada pelatih atau direktur atletik yang akan memasukkan nama kliennya ke daftar calon maba, mahasiswa baru. Direktur dan pelatih atletik akan melobi tim penerimaan maba melalui jalur siswa berprestasi di bidang olahraga. John Vandemore menyebut kalau proses rekrutmen mahasiswa berprestasi di bidang olahraga di Universitas Stanford dibagi berdasarkan kuota. Direktur atletik Stanford mengkonfirmasi saat dihubungi Vandemore, meski kuota sudah habis, tetapi bila orang tua melakukan donasinya bukan ratusan ribu ya, tapi jutaan dolar, maka kuota masih bisa bertambah. Contoh kasusnya adalah Molly Zhao. Siapa lagi koneksi Singer selain John Vandemore? Ada pelatih sepak bola Yale, Rudy Meredith, yang menerima hampir 1 juta dolar uang suap dari Singer. Ia juga masih mempunyai tangan kanan seperti Donna Heinel, direktur atletik senior USC, yang menerima 20.000 US dollar setiap bulan dari Singer. Kasus mahasiswa yang membeli kursinya di USC sangat mudah terlihat. Misalnya, anggota tim basket yang hanya memiliki tinggi 167 cm. Ada pula atlet polo air USC yang tidak pernah bermain polo air selama di SMA. Siapa pelatih polo airnya? Tak lain tak bukan adalah Jovan Babik yang juga kroni Singer. Jadi siapa saja klien Singer? Pengacara, tycoon real estate, wirausahawan, artis, orang-orang kaya. Contoh kasus yang paling terkenal adalah sogok menyogok untuk Olivia Jade, YouTuber, yang juga anak Lori Loughlin, seorang aktris dan desainer Massimo Giannulle. Loughlin memfoto Olivia dan adiknya Isabella sedang berlatih di mesin latihan mendayung dan mengirimkan fotonya ke Singer. Singer kemudian membuat profil palsu dan mengirimkannya ke Heinel. Donna Heinel, kroni Singer, yang juga merupakan direktur atletik senior USC, memberikan profil atletik palsu Olivia Jade ke komite penerimaan USC, dan komite memutuskan mereka menerima Olivia Jade dengan syarat. Singer kemudian memberitahu kedua orang tua selebritis Jade
Kate bahwa mereka harus menutup rapat mulut mereka sampai bulan Maret. Tapi bau-bau busuk penerimaan USC Olivia Jade sampai juga ke guru BP-nya. Karena saat guru BP mengkonfirmasi nama dan jumlah siswanya yang lolos seleksi dengan komite penerimaan USC, komite menyebut kalau Olivia diterima sebagai rekrutan tim dayung. Guru BP Olivia pun kaget. Ia mengatakan pada komite penerimaan USC, Olivia tidak pernah masuk tim dayung selama di SMA. Ayah Olivia yang mendapat info soal komunikasi antara guru BP dan tim USC mendatangi sekolah dan memarahi guru BP. Heinel yang juga mendengar berita buruk itu menghubungi Singer dan mengingatkan agar orang tua tidak berulah di sekolah anak mereka. Penerimaan maba di kampus Ivy League juga melalui ujian tulis namanya SAT, sama seperti SNBT. BTW, untuk ujian SAT, sejak dulu sudah diakui kalau poin terpenting dalam ujian SAT bukanlah tingginya nilai. Tetapi apa coba? Kolom informasi pendapatan keluarga. Kalau orang biasa untuk bisa dipertimbangkan masuk daftar penerimaan maba Harvard, skor minimalnya adalah 1.500 sementara nilai sempurna SAT 1.600, maka menurutmu berapa banyak maba yang masuk Harvard karena nilai mereka? Jadi bagaimana Singer bisa mengelabuhi ujian SAT untuk klien mereka? Untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar, mereka bisa meminta seperti ujian ulang yang mereka lakukan seorang diri dan ditemani oleh pengawas. Singer menggunakan joki untuk SAT. Siapa jokinya? Tak lain tak bukan adalah pengawas ujiannya, Mark Riddle, yang ia bayar $10.000 untuk setiap tes yang dilakukannya. Bagaimana caranya? Saat ujian ulang, klien Singer akan mengisi ujian SAT seperti biasa. SAT adalah ujian multiple choice dan untuk mengisinya mereka menggunakan pensil. Setelah klien selesai dan meninggalkan ruangan, joki alias pengawas akan mengubah dan memperbaiki hasil ujian sesuai dengan nilai yang diminta oleh klien. Jadi bagaimana skandal sogok menyogok kampus Ivy League ini terbuka? Orang yang diinvestigasi terkait penipuan sekuritas menukar nama Rudy Meredith dengan syarat ia tidak masuk penjara. Meredith kemudian memberi nama Rick Singer kepada FBI dengan jaminan peringanan hukuman. Singer terpaksa bekerja sama dengan FBI dan merekam ratusan pembicaraannya dengan para kliennya yang berujung pada penangkapan klien Singer di Maret 2019. Singer pada Januari tahun ini dinyatakan bersalah dan dihukum penjara 3,5 tahun. Sedangkan para kliennya ada yang masuk masa percobaan di penjara 14 hari dan bahkan tidak masuk penjara sama sekali setelah mengajukan banding. Dendanya pun berkisar antara puluhan sampai ratusan ribu dolar yang bagi klien Singer itu adalah uang recehan. Untuk artis Lori Loughlin, sejak terungkap kalau dia dan suaminya membayar jasa Singer, stasiun TV tak lagi mempekerjakannya dalam serial drama mereka. Teman Loughlin, artis Felicity Huffman, yang bermain di Desperate Housewives, ia dipenjara selama 14 hari. Akhir-akhir ini, ia mulai terlibat dengan serial drama terbarunya. Bagaimana nasib Olivia Jade putri Loughlin? Ia kehilangan sponsorshipnya untuk Instagram dan YouTube-nya. Saat ini, Olivia dan adiknya Isabella tidak mendaftar ke kampus manapun. Anak lainnya, yaitu kedua anak Michelle Janoff, pewaris snack Hot Pockets, dilarang mengikuti semua kegiatan sekolah di luar kegiatan belajar mengajar karena guru, teman-temannya menjauhi keduanya. Bahkan anaknya yang tertua dilarang seumur hidup untuk mendaftar ke USC. Jack Buckingham, anak Jane Buckingham, pebisnis dan penulis, memutuskan berbicara langsung dengan kampusnya dan menyetujui bila ia akan ditempatkan sesuai dengan hasil tes aslinya. Sedangkan anak Felicity Huffman, Sophia dan Georgia Macy berkuliah di tempat yang berbeda. Sampai di sini cerita sogok menyogok di kampus Ivy League. Sampai berjumpa lagi, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai bertemu di cerita lainnya.